Halo teman-teman semua, kembali lagi di video ClickFit kali ini. Jadi di video ini kita akan melakukan sesi Q&A dalam menghadapi materi UAS. Nah, dalam video kali ini kita akan melakukan Q&A dengan materi MPSI 1. Jadi nanti kita akan melakukan Q&A nih bersama tutor kita yaitu Kak Melati. Jadi saksikan videonya. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di video Q&A untuk materi MPSI 1 untuk menghadapi UAS nih. Nah, kita udah bersama tutor MPSI 1 kita, yaitu Kak Melati. Halo Kak Melati. Halo Vicky, halo teman-teman semuanya. Halo Kak, apa kabar Kak sebelumnya? Aduh, kabar baik, Alhamdulillah. Vicky gimana, apa kabar? Alhamdulillah juga Kak, mungkin lagi kita sama-sama mempersiapin UAS kali ya Kak. Betul, semangat guys UASnya. Oke, makasih nih Kak. Nah, untuk mempersiapkan lebih mantap lagi, kita akan nanya-nanya nih sama Kak Melati. Nah, soal pertanyaan ini yang waktu itu udah pernah di-share di grup angkatan untuk bagi yang mau nanya. Jadi kita langsung mulai aja nih Kak ke soal pertama ya. Oke, boleh banget. Oke, jadi di sini ada yang nanya nih Kak, gimana sih Kak cara membedakan penggunaan dari setiap special correlation, dan tolong juga dong Kak untuk ada contoh penelitiannya. Oke, boleh. Aku izin share screen ya. Oke Kak. Oke. Terlihat Kak? Oke. Nah, kalau untuk bedain special correlation, jadi special correlation itu kan ada 3 nih. Yang pertama ada Spearman, terus ada point p serial, sama pi koefisien. Nah, bedainnya gimana? Bedainnya itu kalian lihat dari variabelnya. Variabelnya kan ini kan korelasional nih, ada 2 variabelnya. Kalau di Spearman, ini variabelnya itu hubungannya monotonik. Monotonik itu gimana? Dia jadi skalanya itu ordinal. Terus monotonik itu, jadi kalau misalnya X-nya meningkat, Y-nya meningkat, nah itu barengan gitu, kayak gitu. Terus di sini kalau Spearman itu yang dilihat itu skalanya ya, skalanya ordinal, itu untuk 2 variabelnya skalanya ordinal. Atau bisa juga melihat konsistensi hubungan, misalnya hubungan A dan B gitu ya. Nah, dua-duanya pakai skor. Tapi itu nanti bakal di ranking buat menjadi Spearman correlation kayak gitu. Kemudian berikutnya ada yang point p serial correlation. Kalau ini lihat nih 2 variabelnya. Variabelnya itu kalau di point p serial ini yang satu adalah interval atau rasio, dan yang variabel lainnya itu dikotomi. Nah, itu apa nanti aku jelasin berikutnya. Kemudian pi koefisien, kedua variabel dua-duanya ini dikotomi kayak gitu. Kayak gitu sih Vicky. Nah, sekarang mungkin aku coba share contoh kasusnya tadi ya. Oke. Nih. Nah, kalau di Spearman correlation nih, itu kan digunakan dalam 2 situasi. Yang pertama kalau dia skala ordinal, yaitu misalnya data dari variabel X dan Y-nya itu udah di ranking kayak gitu. Atau kedua, ketika mau lihat konsistensi hubungan. Jadi skor awal itu skornya mungkin ya bisa berapa aja gitu ya, tapi habis itu dirubah jadi ranking, baru pakai Pearson correlation dan jadilah si Spearman ini. Contohnya itu ketika ini nih, misalnya nih, kalau untuk yang skala ordinal, korelasi antara urutan lari saat start dan urutan saat finish. Nah, jadi kan misalnya ada 5 orang nih, terus dia 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Sedangkan pas saat finish, belum tentu sama kan, nah itu kan terus ada urutannya. Nah, urutan yang ini jadi ada rank yang ini, ada rank yang ini, dua-duanya skala ordinal, kayak gitu. Kemudian yang kedua, misalnya nih, contoh lainnya tuh korelasi antara skor motivasi kerja dan skor kinerja karyawan. Jadi dua-duanya kan bentuknya sebenarnya kayak skor yang interval atau rasio gitu kan. Tapi karena kita mau lihat konsistensi hubungannya, nanti kita lihat dari mana yang tertinggi sampai terendah. Kemudian sama juga di skor yang motivasi kayak gitu, di skor kinerja juga kayak gitu. Jadi dua-duanya ini bakal ada rankingnya, kayak gitu. Oke, next ke contoh yang point p serial. Ini digunakan kalau salah satu variabelnya itu interval rasio, tapi variabel lainnya dikotomi. Variabel dikotomi itu apa sih? Variabel dikotomi itu variabel yang ada 2 nilai. Misalnya perempuan dan laki-laki. Nah, itu kan ada 2 tuh. Oke, kayak gitu. Contohnya, misalnya nih yang pertama, pengaruh pemberian mind map
terhadap kemampuan retrieval dalam short term memory. Nah, jadi IV-nya itu kan pemberian mind map. Kenapa di sini dibilang skala nominal? Karena pemberian mind map itu as in diberikan atau nggak diberikan, kayak gitu. Jadi nanti misalnya kita tandain yang diberikan itu 0, yang tidak diberikan itu 1, kayak gitu. Kemudian yang kemampuan dalam retrieval short term memory, nah ini kan retrievalnya misalnya dia bisa meretrieve berapa kata gitu. Nah itu kita lihat tuh, itu skalanya kan rasio, bisa misalnya 1-10 kayak gitu. Jadi di sini contohnya ini ketika dia salah satunya nominal, salah satunya lagi interval atau rasio kayak gitu. Sama juga nih sama yang kedua, hubungan antara gender dan perilaku mengemudi risky driving. Nah kalau gender ya kalian tahu sendiri lah ya, ada dua nih kan dikotomi gitu kan. Terus kalau yang satunya lagi nih risky driving itu ada skala interval rasionya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Sorry banget nih kalau aku ngomongnya kecepatan, tapi kan kalau di YouTube bisa di slow down gitu ya. Oke. Terus ada pi koefisien. Ini digunakannya ketika dua variabel itu sama-sama dikotomi. Nah, dikotomi itu variabel dengan dua nilai. Nah, cuman ini ada dikotomi itu ada yang murni sama yang buatan. Kalau dikotomi murni itu misalnya yang sudah bentuknya tuh kategori gitu loh, jadi perempuan dan laki-laki. Kalau dikotomi buatan itu bisa jadi dia tuh sebenarnya ada banyak gitu, tapi kita cuma memilih beberapa saja, kayak misalnya tipe kepribadian, terus kita cuma pilih introvert sama extrovert aja gitu. Nah itu kan jadi dikotomi buatan kayak gitu. Dan contohnya, nih yang pertama misalnya hubungan antara urutan kelahiran dan tipe kepribadian. Tapi di sini kenapa ini jadi pi koefisien? Karena dia yang dilihat urutan kelahirannya itu cuma dua pilihannya, pertama atau terakhir kayak gitu. Kemudian tipe kepribadiannya, sebenarnya kan tipe kepribadian ada banyak, tapi di sini kenapa dia bisa jadi pi koefisien? Karena dia cuma dipakainya dikotomi, yaitu dua doang nih, dipilih extrovert dan introvert gitu aja. Nah kemudian contoh berikutnya ada juga nih, korelasi antara jenis kelamin dengan political party affiliation atau pilihan politik partai gitu lah ya. Nah jenis kelamin tadi kan udah ada dua tuh, misalnya laki-laki dan perempuan. Kemudian political party affiliation ini juga cuma dipilihin nih, cuma ada Republik atau Demokrat kayak gitu. Gitu Vicky. Oke, tadi udah jelas banget nih materi yang udah disampaikan sama Kamlati, dan juga mungkin bagi teman-teman semua yang ingin nonton ulang lagi nih contoh kasus yang udah diberikan itu bisa diputar balik. Mungkin aku sedikit merangkum, jadi tadi sempat dikasih tahu juga dari masing-masing setiap penggunaannya itu tuh ada ciri-cirinya tertentu, kayak penggunaan skalanya itu apa, dan kemudian jenis variabel itu kayak gimana. Oke, udah jelas banget nih Kak. Aku lanjut ke soal nomor 2 nih. Jadi soal nomor 2 itu ada yang nanya nih Kak, gimana sih Kak cara interpretasi data dari salah satu special correlation? Oke, salah satu special correlation, karena tadi kan ada 3 ya. Mungkin kita coba di data yang special correlation yang Spearman ya. Oke. Nah, kalau Spearman correlation ini dia tuh tujuannya apa sih? Kan dia untuk mengindikasikan bahwa data menunjukkan tren negatif konsisten yang mendekati sempurna. Karena dia kan tadi kayak di awal dijelasin konsistensi hubungan kan yang mau dilihat. Nah, itu cara gimana? Hitung R statistiknya. Ini rumusnya ada nih. Nah, kalian mungkin kalau ada di PPT kalian itu bisa kalian cek lagi. Itu ada apa nih namanya? Rumusnya ya kan? Ada rumusnya, hitung R statnya. Kemudian kalian lihat R critical-nya. R critical-nya itu ada di mana? Ada di tabel. Tabelnya lihat di mana? Di buku tentunya. Kemudian setelah udah dapat R statistiknya, dapat R critical-nya, dibandingkan datanya. Kalau misalnya R statistiknya itu lebih besar dari R critical atau yang ada di tabel, berarti signifikan. Kayak gitu. Nah, contoh kalimatnya kayak gimana? Contohnya tuh kayak gini. Nih, contoh jawaban ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan gitu, terus habis itu kita ngejawabnya gimana? Ngejawabnya, kita kasih tahu dulu nih R statistiknya itu misalnya berapa, kita sebutin. Terus N-nya berapa, kita sebutin juga. Terus dilihat R critical-nya. Total 0,521. Ini dari mana? Karena kan kita lihat nih N-nya itu ada berapa. Terus di tabel itu misalnya kalau N-nya 15,
terus pakai P yang 0,05 yang segitu, nanti dilihat tuh, jadi kayak dari sini, terus nanti kalian lihat nih, oh ternyata kalau di tabel itu 0,521 kayak gitu. Nah begitu dilihat nih, R statistik kita yang hasil kita hitung itu 0,60, sedangkan R critical atau yang ada di tabel itu 0,521, berarti kan lebih besar kan? Kalau dia lebih besar, berarti hubungannya signifikan kayak gitu. Terus ini dimasukin ke ini rumusnya kayak ini apa ya, kayak buat interpretasinya kayak gini nih tulisannya. Jadi R ini N-nya itu 15, terus ini R statnya berapa, terus P lebih besar dari 0,05 two-tailed gitu. Jadi two-tailed atau one-tailed ini kalian sebutin di sini. Terus kata-kata interpretasinya kayak gini nih. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara kedua variabel, di mana ketika salah satu variabel meningkat, X, maka variabel lainnya Y juga meningkat. Dengan RS ini R statistik 0,60, N sama dengan 15, P 0,05 two-tailed, kayak gitu. Kemudian kalau mau lihat ininya nih, R kuadratnya, itu 0,36. Ini kalian bisa hitung juga, jadi kayak dari R ini nih, kan tadi dapat nih RN 0,60. Begitu dikuadratin berapa hasilnya? Ini 0,36. Ini buat apa? Ini buat kalian interpretasi berapa variansnya itu yang diasosiasikan. Jadi misalnya di sini kalau ini 0,36 gampang, tinggal dikali 100% aja. Jadi dia terdapat 36% proporsi varians variabel X yang diasosiasikan dengan variabel Y. Kayak gitu. Kayak gitu. Oh ya, terus kalau misalnya bingung nih kenapa tadi variabel X meningkat, variabel Y juga meningkat. Nah ini karena yang dilihat kan tadi balik lagi ke konsistensi hubungan. Kayak gitu, Vicky. Wah, oke. Jelas banget nih teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya, kalau misalkan mau dilihat lagi, itu bisa dibaca ulang nih, yang tadi cara penginterpretasiannya udah dikasih tahu Kak Melati, dan mungkin sambil dilihat juga ya Kak, yang ada di buku itu kayak gimana. Betul. Ayo jangan malas baca buku ya. Oke, benar banget nih Kak. Oke, aku lanjut ke soal nomor 3 nih Kak. Gimana sih Kak cara interpretasi dari regresi itu? Oke, kalau regresi di sini aku ambil kalau dari APA ya kayak gini. Jadi interpretasi regression itu caranya malas balik slide. Oke. Jadi yang pertama kalian jelasin dulu. Jadi setelah dihitung nih semuanya, itu dijelasin dulu di dalam kata-kata interpretasinya itu, jelaskan dulu teknik analisis statistik yang digunakan dan alasannya. Kemudian kalian sampaikan percentage of variance explained atau R kuadrat. Yang tadi ya, yang kalau R kuadrat itu jadi kalau udah dapet R-nya dikuadratin bersamaan dengan F-testnya, DF1 atau DF2 kayak gitu. Terus sebutin salah satu unstandardized B atau standardized B dengan nilai T dan significance levelnya DF N K N min K min 1 kayak gitu. Nah mungkin habis ini aku liatin contohnya kali ya. Nah ini contohnya nih, kalau kita menganalisanya itu kalimatnya kayak gimana? Kurang lebih kayak gini. Analisis simple regression digunakan untuk memprediksi apa nih variabelnya, kalian sebutin. Misalnya di sini depresi dari dukungan sosial. Jadi ada 2 variabel itu kan kalian sebutin. Kemudian dukungan sosial menjelaskan proporsi varians yang signifikan dari depresi. Di mana R-nya itu berapa? R-nya ini kan tadi yang aku bilang R-nya tuh significance of variance-nya. Jadi kalau kalian udah ketemu R, kalian kuadratin itu 0,12 misalnya. Terus habis itu F-nya 1,225. 1,225 ini apa? 1 itu DF1, terus 225-nya ini DF2. Sama dengan berapa? Ini kan hasil hitungannya nih. P lebih kecil dari atau lebih besar dari, kalau di sini misalnya contohnya lebih kecil dari 0,05, yang artinya menunjukkan 12% varians dari depresi dapat diprediksikan dari dukungan sosial. 12% ini dari mana? Dari sini. R kuadratnya tadi berapa? 0,12 gitu kan. Nah dikali 100 jadi persenan nih, jadi persentase kayak gini. Terus di bawahnya diulang lagi nih kata-katanya. Jadi variabel A secara signifikan memprediksi variabel B gitu misalnya. Jadi dukungan sosial secara signifikan memprediksi depresi.
Dimana B-nya ini kalian taruh hasil B-nya, kemudian T-nya itu berapa? T-nya itu 225 ini kan. 225 ini yang dari sini ya nih. Oke, terus ini ada panahnya kan? Oke. Terus sama dengan 6,53. Dimana di sini harusnya ada P-nya nih, P lebih kecil dari 0,05. Kayak gitu. Jadi menurutku interpretasi ini sih kurang lebih kalian kayak ingat-ingat lah kata-katanya tuh gimana gitu kan. Terus kalian ingat-ingat juga apa aja yang perlu disebutin gitu ya. Jadi tadi teknik analisis yang digunakan, terus alasannya, kemudian sampaikan percentage of variance explained, yaitu R kuadratnya bersama dengan F testnya DF1, DF2 itu sebutin. Baru kalian sebutin salah satu, misalnya under standardized B atau standardized B ini dengan nilai T dan significance levelnya kayak gitu. Jadi yang ini mungkin boleh jadi contoh, kalian ingat-ingat aja, terus nanti rumus-rumus kalian itu setelah kalian hitung mungkin bisa coba dimasukin ke yang kayak gini formatnya gitu. Kayak gitu Vicky kira-kira. Oke, jelas banget nih Kak. Mungkin teman-teman semua bisa nih ngikutin saran Kak Melati juga untuk tadi ngafalin mungkin inti dari kalimatnya kali ya Kak, terus step by stepnya itu kayak gimana. Betul. Oke, kita masuk nih ke pertanyaan keempat, yaitu gimana sih Kak cara mengetahui Y hat sama dengan BX plus A itu dalam soal? Oke. Nih, aku share screen ya. Oke. Nah, di sini nih, ini kan Y apa ya Vicky? Y apa? Y hat ya Kak? Y hat, oke. Y hat, iya Y hat ya kalau nggak salah bacaannya. Karena ini kan kayak topi gitu kan. Nah, Y hat ini kan rumusnya Y hat ini sama dengan BX plus A. Terus contoh soalnya gimana? Contoh soalnya misalnya IPK sama dengan 0,05, ada bintangnya gitu, konsep diri tambah 1,25. Nah, berarti kan yang Y hat-nya tuh apa? IPK. BX-nya itu B-nya ini nih. X-nya itu konsep diri, isi konsep diri itu kan. Terus A-nya itu 1,25. Nah, ini mungkin ada penjelasan lebih lanjutnya. Sorry, salah slide ya. Oke, ini. Jadi Y hat tadi, ini Y-nya itu adalah, Y hat-nya ini adalah nilai IPK yang diprediksi. Itu dia adalah kriterion atau DV. Jadi kriterion itu apa? Kriterion itu DV sih sebenarnya. Cuman kalau di regresi disebutnya bukan DV atau IV, tapi lebih disebutnya itu kriterion atau prediktor. Nah, terus X-nya tadi, X-nya ini kan skor konsep diri. Skor konsep diri ini adalah dia si IV-nya gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian susah ingat kriterion sama prediktor, kalian ingat IV, DV. Jadi kayak kalian ketahui dulu mana sih yang mau dicari dan mana yang menjadi, mana yang IV, mana yang DV gitu lah ya. Mana yang IV, mana yang DV. Kalau misalnya kalian udah ketemu mana yang IV, mana yang DV, nah itu masukin lah. Kalau DV atau kriterion itu masukin ke Y hat ini. Terus kalau yang IV atau prediktor itu di X gitu. Terus A ini dari mana? Ini konstanta intercept. Jadi ini konstanta intercept itu kalau di soal ini dia udah udah dihitung gitu kan. Konstanta interceptnya 1,25. Yang artinya apa nih? Artinya itu nilai prediksi IPK. Jadi kalau misalkan X-nya atau skor konsep dirinya ini sama dengan 0, nah itu berarti kan ini kan berarti 0,05 dikali 0 gitu kan. Terus ditambah 1,25. Ya karena ini udah misalnya konsep dirinya tuh tadi 0, ya udah sisanya itu A-nya ini segini 1,25 kayak gitu. IPK 1,25. Nah, terus kalau misalnya B ini dia konstanta slope atau koefisien regresi. Konstanta slope atau koefisien regresi ya. Ini di mana? Ini ditaruhnya di sini nih sebelum X nih. Sini nih. Terus habis itu ini artinya apa? Konstanta slope ini nunjukin kalau misalnya perubahan nilai Y hat ini kalau X berubah 1 poin. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan B-nya itu 0,05 gitu kan. Artinya setiap peningkatan 1 poin skor konsep diri, IPK-nya ini akan meningkat sebesar 0,05 kayak gitu. Jadi
mungkin nih biar aku ulang lagi ya. Jadi kalau misalnya ini kan tadi yang pertama kalian lihat-lihat dulu nih. Ini apa nih artinya? Dia kalau di depan sini dia Y-head-nya gitu, dia adalah si kriterion. Kemudian di sini dia adalah B, dia adalah X, terus dia adalah A gitu kan. Kalau kalian udah tahu semua ini, kalian ini artinya nih si 1,25 ini jadi itu kan kalau misalnya X-nya itu 0, berarti itu A nih, A-nya segini. Terus kalau konstanta slope yang B ini itu peningkatannya. Jadi kalau misalnya kalau X berubah 1 poin, ya berarti dia si Y-nya ini bakal naik 0,05 kayak gitu. Oke, kira-kira gimana nih? Apakah sudah menjelaskan? Jelas banget sih Kak, jadi lebih paham dan tahu gambarannya si A-nya itu apa, si B-nya itu tuh punya peranan apa di dalam rumus itu. Jadi bisa lebih kebayang dan mungkin nanti kalau lihat contoh soal lagi bisa lebih mantap lagi. Oke, kita udah di pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi gimana sih Kak cara Kakak itu menghadapi UAS MPSI 1 ini? Wow, ini mungkin bagi aku baru banget ya, karena kan kalau di kalian semester 2 kan ya, di aku semester 3. Jadi semester lalu itu yang aku lakuin tentunya kalau aku lebih suka baca PPT, terus nonton video-video kayak gini nih. Kalau misalnya kalian tuh tipe orang yang suka harus dijelasin, mau butuh dijelasin, butuh ngedenger gitu ya. Nah, nonton video kayak gini. Bahkan ada dosen-dosen kita juga yang bikin video gitu kan. Nah, terus kalau klimaks ini bisa membantu kalian tuh boleh banget nonton. Terus selain dari baca PPT, terus nonton video, kalian juga banyak-banyak lihat contoh soal. Nah, jadi biasanya kalau di kelas tuh misalnya kalian dapet contoh-contoh soal, itu suruh dikerjain, itu dikerjain beneran guys, kerjain beneran, kalian cari tahu nilainya gimana, terus jangan cuman formalitas aja gitu, karena itu bakal bermanfaat banget ketika kalian dikasih soal, kalian tuh udah ngeh, oh gue pernah ngerjain ini, kayak gitu. Jadi itu aja sih Vicky kayaknya. Sama baca buku juga boleh banget. Oke, thank you banget nih Kak Melati udah ngasih tips juga, udah mau ngejawabin soal-soal klimaks kita yang udah dikumpulin tadi. Oke, semoga bisa membantu teman-teman semua untuk menghadapi UAS ya. Terima kasih Kak Melati udah nyempetin dan meluangkan waktunya juga nih untuk bikin video ini, dan mungkin 1 semester ini udah ngebantu teman-teman kita semua nih untuk bikinin video pembelajaran di klimaks ini juga. Mungkin teman-teman semua juga bisa nonton video-video yang udah dibuat sama Kak Melati dan Kak Tasci ya. Oke, karena kita di penghujung video, aku mengucapkan terima kasih Kak Melati udah nyempetin waktunya sekali lagi. Sampai jumpa di video klimaks selanjutnya. Thank you, dadah!